Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Lanjutan mobil City yang overheat, ya teman-teman. Kemarin sudah kami bleeding, tidak nemu hasilnya, masih di suhu 103 baru dia nyala kipasnya. Dua ini padahal kipas ini sudah kami ganti brostel kotongan dinamo. Nah, terus kami curiga waktu di suhu hampir 80 derajat ini harusnya selang ini mulai berangsur hangat ya. Kalau kita tidak punya alat seperti ini kan 77 ini sudah mulai hangat teman-teman di selang seperti ini. Tapi kemarin sampai suhu 96 baru dia mulai terasa hangat. Awalnya cuma dingin aja sampai 90 93 itu dingin sekali, beda sama sini. Ini sudah panas, ini dingin. Ini saya pegang ini karena apa? Ini adalah pembukaan dari termostat ya teman-teman. Kalau termostat dia macet, dia tidak akan menyalurkan air radiator ke radiator bagian bawah ini. Jadi sirkulasi cuma di atas saja, sehingga bisa bikin meluap air radiatornya waktu di bleeding. Sini sudah saya bleeding, sudah tes beberapa kali, tes jalan, tes kondisi berhenti gini di gas sudah oke. Cuman ini saya mau sharing aja ke teman-teman kondisinya City ini seperti apa. Kemarin yang kita ganti setelah perbaikan motor cooling fan adalah termostat. Nah, termostat ini harusnya kan dia on atau buka di suhu 78 derajat Celcius. Ini ada tulisannya 78 derajat Celcius sudah mulai buka. Ini kalau teman-teman mau coba praktekkan ini bisa direndam di air dikasih di kompor ya. Di kompor nanti dia suhu tertentu dia akan buka sehingga menyalurkan air radiator ke radiator, sirkulasinya biar bagus. Kalau dia macet ya sirkulasinya tidak bagus sehingga bisa overheat. Terus yang diganti kedua selain motor extra fan, kalau extra fan di servis, termostat diganti. Setelah saya ganti termostat masih belum bagus juga, suhunya masih 103 sama. Terus saya putuskan untuk ganti. Saya beritahu atau himbau ke pelanggannya untuk ganti termostat sekalian. Ya, ini setelah diganti termostat ini sudah aman, bisa 93 kondisi kipas on. Nah, ini saya tunjukkan ke teman-teman, ini suhu masih 80. Jadi teman-teman kalau mau bleeding radiator diperhatikan kalau suhu ini sudah panas. Kalau tidak punya alat scan seperti ini untuk mengetahui suhunya ya. Kalau yang atas ini sudah panas, tapi ini sudah sudah mendidih, hampir mendidih, tapi berangsurnya dia tidak panas atau dingin. Itu faktor kemungkinannya ada dua atau ada tiga. Yang pertama adalah radiator bisa buntu, kedua termostatnya juga bisa macet, ketiga cylinder headnya melengkung ya. Jadi kalau teman-teman sebelum ke termostat mending ke radiator dulu, dicek apakah dia buntu apa enggak. Kalau buntu segera diserviskan dulu, terus coba di bleeding. Kalau masih meluap dicoba kondisi termostatnya. Kalau di sini masih bisa bagus suhunya, masih bisa hampir rata, diganti termostat ini dulu biar dia kipasnya bisa muter di suhu yang di normal 93 sampai 96 sih harusnya ya. Terus teman-teman pelanggannya ini kemarin kan ngelepas motor cooling fan ya. Ini upper tank, pipa upper tank bagian atas ini rompal. Ini sering terjadi di Jazz sama GD3 karena usia juga. Akhirnya sama pelanggannya daripada tadi takutnya selangnya ini lepas di jalan, ini kita diganti upper tanknya. Biasanya dulu itu upper tank ini diganti dengan kuningan, tapi sekarang ada bahan juga dari plastik sama seperti orinya. Ini ganti seperti ini sekitar 600 ribuan, kuningan 750 ya. Nggak tahu itu kemahalan apa enggak. Ini posisi di Sidoarjo. Oke, sambil kita nunggu suhu di 81, saya gas saja biar cepat. Teman-teman kalau posisi di bleeding jangan digas seperti ini ya. Bleeding tanpa digas, ini cuman kita buat edukasi aja atau buat sharing-sharing pengalaman servis. Sorry, benar. Nah, ini kembali ke digit tadi kan diagram. Oke, saya gas biar cepat, biar tahu kondisi dia nyalanya berapa. Ini masih di posisi 84.
muter ya 93. Oke, dia bisa muter. Ya, kipasnya muter kan 93. Nah, terus dia pasti akan turun. Suhunya pasti akan turun sendiri. Nah, ini sudah didinginkan. Suhu pasti akan turun. Nanti dia akan naik-naik lagi di suhu 93 lagi. Dia akan memerintahkan kipas 2 ini untuk bekerja biar mendinginkan radiator. Nah, ini dia suhu turun di antara 91, bahkan ada yang 88 sampai 88 sampai 90 rata-rata itu. Oke, sementara ini kasus ini clear. Agak banyak yang diganti dari termostat sama termoswitch sama selang-selangnya, ada yang selang Fasidel, selang EACV itu pada bocor semua kemarin. Ini sudah oke, sudah saya tes seharian tadi, sudah enggak suhunya mentok di 95. Waktu kita gas seperti itu, kondisi waktu seperti 1-3 menit saya gas seperti itu untuk mengetahui sirkulasi saluran air radiatornya bagus apa enggak. Ini sudah saya pastikan oke, tinggal saya pantau atau saya serahkan ke pelanggannya. Insya Allah sudah aman, tidak sampai overheat, karena kalau sudah ganti termostat, sudah ganti termoswitch, sudah servis radiator, selang-selang sudah bagus semua, suhunya masih kipas cooling fan, extra fan juga masih sudah bagus tapi suhunya masih tinggi, itu satu kemungkinan adalah overheat atau packing cylinder head atau cylinder headnya sendiri melengkung. Ya, cirinya itu. Jadi teman-teman kalau tidak bisa di bleeding, air radiatornya meluap-meluap, kipas sudah nyala meluap-meluap, coba yang pertama langkahnya adalah servis radiator, yang kedua cek fungsi dari termostat, yang ketiga cek fungsi dari termoswitch. Bila perlu termostat dan termoswitch diganti bila macet, karena apalagi termoswitch ya, ini sudah nyala lagi dia. Sudah nyala lagi di suhu 93, oke. Ya, harusnya seperti normalnya teman-teman. Kalau di atas itu tidak boleh, karena panasnya berlebih, kipasnya tidak kuat untuk atau terlalu tinggi untuk didinginkan. Jadi suhunya tidak bisa maksimal suhu kerjanya. Oke, sementara mungkin sharing kali ini itu aja. Untuk kasus bleeding yang perlu diperhatikan adalah tadi radiator, terus termostat, termoswitch, terus kebocoran dari selang-selang, kebocoran dari pipa-pipa. Selang heater itu juga sering bocor, sering dipantau pengguna mobil City atau Jazz G3. Oke, sementara itu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua. Salam seduluran, semoga sehat selalu. Mohon maaf bila salah-salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam seduluran, terima kasih.